Nama saya Dinda Puspita Dewi, NPM 213800027. Saya dari Prodi S1 Farmasi, ingin menjelaskan mata kuliah biologi sel yang bertemakan komunikasi sel. Definisi komunikasi sel adalah interaksi suatu sel dengan sel yang lainnya ataupun antara sel dengan lingkungannya, dan tujuannya agar setiap organ di tubuh kita dapat menjalankan tugasnya sehingga dapat menjaga kelangsungan hidupnya. Jenis-jenis komunikasi sel terdapat menjadi dua. Yang pertama, komunikasi antar sel atau intercellular signaling, sistem penghantaran informasi atau signal dari sel yang satu ke sel yang lain, atau di dalam sel itu sendiri untuk melakukan aktivitas dan fungsi koordinasi. Sedangkan yang kedua, komunikasi di dalam sel atau intracellular signaling, kelangsungan hidup sel atau organisme, homeostasis sel normal, perkembangan dan pembelahan sel, perbaikan jaringan, sistem imunitas. Intercellular signaling dibagi menjadi 4, yaitu antara berikut. Yang pertama ada komunikasi kontak langsung, dan yang kedua persinyalan parakrin, ketiga persinyalan sinaptik, dan yang keempat persinyalan endokrin. Yang pertama, komunikasi kontak langsung. Sel-sel yang berdekatan untuk membuat kontak fisik untuk meneruskan informasi atau signal. Yang A, sel hewan dan sel tumbuhan komunikasi langsung dengan memiliki sel Junction yang secara langsung menghubungkan sitoplasma dengan sel sebelahnya. Dan yang B, pada signaling lokal pada sel hewan dapat berkomunikasi melalui interaksi antara molekul-molekul yang menonjol dari permukaan sel. Jadi, hewan dapat berkomunikasi melalui interaksi antara molekul dan molekul yang menonjol dari permukaan sel. Yang kedua ada parakrin signaling. Pertama itu molekul pembawa signal dihasilkan oleh sel tertentu dan dilepaskan ke lingkungan sekitar. Lalu yang kedua, sel target letaknya tuh berdekatan. Dan yang ketiga, dirusak oleh enzim ekstraseluler. Jadi, dirusak oleh enzim ekstraseluler. Dan contohnya itu ada epinefrin dan norepinefrin, estrogen oleh sel ovari. Gambarnya ada di atas ini. Dan yang ketiga ada indosrin signaling. Yang pertama dihasilkan oleh sel tertentu dan dilepaskan melalui sirkulasi sistemik atau aliran darah. Yang kedua ada sel target letaknya sangat jauh. Contohnya itu ada hormon pertumbuhan yang juga bisa disebut IGF atau PDGF. Terus ada insulin, ada tiroid, estrogen, dan progesteron. Dan yang keempat ada synaptic signaling. Yang pertama itu syaraf yang teraktivasi akan memicu pelepasan neurotransmitter pada akson terminal. Yang kedua, sel target adalah postsynaptic syaraf berikutnya. Contohnya ada dopamin, ada norepinefrin dan serotonin. Gambarnya ada di sini. Dan komunikasi sel juga mempunyai 3 tahapan. Yang pertama ada penerimaan, yang kedua ada transduksi, dan yang ketiga ada respon. Penjelasannya di berikut ini. Proses komunikasi sel dibagi menjadi 3 tahap, yaitu yang pertama tadi ada penerimaan atau reception, merupakan pendeteksian sinyal yang datang dari luar sel oleh sel target. Dan yang kedua ada transduksi, diawali dengan pengikatan molekul sinyal mengubah protein menjadi reseptor. Dan yang ketiga ada respon. Respon ini dapat berupa hampir seluruh aktivitas seluler seperti katalis suatu enzim. Dan yang terakhir saya akan menjelaskan molekul sinyal terikat pada protein reseptor menyebabkan protein berubah bentuk. Jadi, sel yang menjadi target sinyal kimiawi tertentu memiliki molekul yang berupa protein reseptor yang akan mengenali molekul sinyal itu sendiri. Molekul sinyal ini berperilaku seperti ligan, yaitu istilah untuk molekul kecil yang terikat secara spesifik pada molekul yang lebih besar. Pengikatan ligan ini menyebabkan protein reseptor mengalami perubahan konformasi atau berubah bentuk. Demikian video penjelasan tentang mata kuliah biologi sel bermateri komunikasi sel. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.